Puji Tuhan, shalom. Kali lagi shalom. Kita bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini kita dalam keadaan yang mencekam, tapi kita percaya setiap kita umat yang percaya tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kepada seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita mau datang siapkan hati kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Kristus, Engkau adalah gembala kami yang baik, Raja di atas segala raja yang patut kami sembah baik siang maupun malam. Pada siang hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada,
kami bisa masih berkumpul untuk beribadah kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bangga mempunyai Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, karena janji firman-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Semua mereka yang akan mengambil bagian di dalam acara ini Tuhan, maupun yang memimpin pujian sampai pada pemberitaan firman Allah, biar semua itu boleh tinggal di dalam urapan Allah, dan kami belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami roh puji-pujian ya Tuhan, untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami siap untuk membuka acara ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pada saat pagi hari ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah menara yang kuat. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya.
Dan saat ini kita nyanyikan pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Dan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang akan terjadi dari awal, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat perbuatanmu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan, telah kulihat perbuatanmu dalam hidupku, Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut menaikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada kesempatan bagi siang hari ini kami boleh dapat berhimpun bersama dengan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, terutama Tuhan kami mau berhimpun untuk berjumpa dengan Engkau. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami tahu dan kami yakin dan percaya dikala kami menghadapi keadaan dunia sekarang ini, kami membutuhkan kekuatan dari firman-Mu yang senantiasa memberikan penghiburan dalam hati kami. Bahkan penghiburan itu kekal adanya. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, kami boleh memanfaatkan waktu kami untuk datang kepada Engkau, belajar akan firman-Mu, menaruh telinga kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan menumbuhkan iman kami. Semakin hari iman kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau, sesuai dengan apa yang Engkau hendaki Tuhan, di mana gereja-Mu akan disempurnakan sama seperti Engkau, sama seperti Bapa di sorga. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau senantiasa mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, karunia hikmat perkataan marifat. Engkau senantiasa anugerahkan sehingga apa yang hamba-Mu perkatakan
semuanya Tuhan memiliki faedah, semuanya memiliki kekuatan, semuanya mengandung kuasa yang dapat membangkitkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menolak setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, perasaan kami. Kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, sempurnakanlah pelayanan kami di tempat ini. Terlebih firman-Mu, perkatakanlah apa yang menjadi hikmat-Mu, isi hati-Mu bagi kami, agar kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom bagi saudara sekalian yang saat ini juga turut beribadah di rumah masing-masing. Ya, kiranya Tuhan menyertai ibadah kita walaupun terbatas dengan ruang dan waktu, tapi saya percaya ya, ketika kita menyatukan hati kita, menyatukan iman kita, disitulah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena Allah itu adalah roh adanya, bahkan roh Allah itu berdiam di setiap pribadi-pribadi yang percaya akan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya langsung saja untuk membuka Alkitab kita, mengajak saudara untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan iman kita di dalam kitab suratan Rasul Paulus, dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Di sini mengatakan Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji nama Tuhan. Saudara, ayat ini sebenarnya dapat menguatkan keberadaan kita di dalam menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Kita tidak perlu khawatir kalau kita betul-betul sudah menjadi orang yang percaya di dalam Kristus. Maka saat itulah kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh firman Allah. Dan kalau kita adalah orang-orang yang dibenarkan lewat firman Tuhan, maka kita ini adalah orang-orang yang dikatakan beriman. Saudara, iman itu kita sama-sama mengetahui bahwa dengan iman kita dapat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, karena memang iman merupakan dasar dari segala sesuatu. Dalam setiap pengharapan kita, dalam setiap keyakinan kita, bahkan itu menjadi bukti yang nyata. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, mungkin saat ini kita mengharapkan bagaimana perlindungan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini dari ancaman, dari keadaan dunia yang sekarang ini yang begitu mencekam. Tentu kalau kita beriman, berharap kepada Tuhan, saat itulah Allah dengan hikmatnya bekerja di atas iman kita. Bukan terbalik ya. Bukan dengan hikmat dulu baru iman. Saudara, di sini kita dapat melihat kalau Paulus mengatakan dia dengan keyakinan yang kokoh bahwa dia percaya kepada kuasa Injil itu. Sebab Paulus mempunyai pengalaman pribadi yang luar biasa sebagai seorang rasul, di mana dia terpanggil
oleh Tuhan untuk menginjil, untuk melayani khusus untuk orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Dia memiliki kekuatan Injil ini. Dia hanya bermodalkan Injil yang dia dapati melalui wahyu. Jadi wahyu ini adalah suatu pengalaman pribadi daripada Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Coba kita buka bersama-sama di dalam Galatia 1 ayat yang ke-11 dan 12. Silakan minta tolong bacakan. Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Di sini kita dapat perhatikan saudara bahwa Injil itu yang Paulus terima itu bukan diajarkan oleh manusia. Sejarah boleh mencatat Paulus bertemu dengan rekan-rekan pengikut Kristus, bertemu dengan para rasul. Tetapi di dalam ketegasan dia, dalam firman Tuhan ini adalah surat Galatia, di mana menjadi surat pertama yang ditulis Rasul Paulus ketika dia terpanggil sebagai hamba Kristus. Sebelum dia menyampaikan Injil yang dia terima itu lewat penyataan, lewat wahyu daripada Tuhan, dia menegaskan, kalau aku sebagai hamba Kristus, maka aku tidak mencari hal-hal yang menyukakan hati manusia, tetapi aku senantiasa menyukakan hati Allah. Jadi dia tidak peduli Injil yang dia sampaikan itu tidak sedap didengar, tetapi dia harus sampaikan bukan karena tidak enak didengar, tapi karena memang terkadang kebenaran itu seringkali sulit diterima bagi mereka yang menganggap kebenaran itu adalah kebodohan. Di sini kita melihat di lain tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20, sudah bisa baca bahwa hikmat dunia itu sudah dijadikan Allah dengan hikmat Allah. Tetapi hikmat dunia ini berdiri sendiri tanpa mereka mau mengakui daripada hikmat Allah. Coba kita baca. Ayat 20, di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terus. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh karena dunia dengan hikmatnya mereka tidak mengenal Allah. Terus. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, ternyata dunia, terima kasih, silakan. Ternyata dunia yakin dia berhikmat. Dengan hikmatnya dia menganggap Injil itu adalah suatu kebodohan. Karena Paulus dan para rasul itu menyampaikan tentang perkara Kristus yang disalibkan. Nah, saudara, kalau kita melihat keadaan sekarang ini, hati-hati. Iman kita itu terbentuk dari firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman itu timbul dari firman. Timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Disitulah mulai ada benih-benih bagi setiap orang yang menerima firman Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan tragisnya memang orang yang hidup di dalam dunia ini, namun yang senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya akan firman-Nya, mereka menjadi musuh bagi dunia ini. Makanya kan Tuhan Yesus pernah mengingatkan, jangan kamu heran kalau dunia membenci kamu. Dunia sudah membenci aku terlebih dahulu. Jangan heran saudara, kalau selama kehidupan kita ada di dalam dunia ini, mungkin kita seperti dibenci, diasingkan. Mungkin kita mendapatkan tantangan dari orang-orang lain. Kita mungkin dihina, mungkin kita direndahkan dan sebagainya. Ya itulah yang menjadi suasana gereja pada waktu gereja mula-mula. Mereka seperti ibarat sekumpulan orang yang dibenci oleh dunia. Tetapi di sini
kita diingatkan mereka yang bertahan oleh Injil itu justru memiliki kuasa. Kuasa yang sekalipun dibenci tetapi dia membalas dengan kebaikan. Kuasa yang sekalipun ditindas tetapi mereka tetap memberkati. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Menghadapi keadaan sekarang ini, saudara, kita membutuhkan iman daripada Injil. Injil ini merupakan wahyu bagi setiap orang percaya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Amsal 28 ayat yang ke-19 mengatakan, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Coba kita baca. Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat yang ke-18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, saudara, kita yang menghadapi keadaan sekarang ini, di mana dunia sedang dalam keadaan yang liar. Lewat berita-berita yang, kita tidak pernah tahu berita itu benar atau tidak. Begitu liar sehingga membuat keadaan itu tidak terkendali. Harusnya kita belajar dari firman Tuhan. Bangsa Israel, mereka tidak liar tadinya karena mereka memiliki hukum yang diwahyukan kepada Musa. Musa melanjutkan itu kepada bangsa Israel. Supaya dengan hukum ini bangsa Israel tidak menyimpang kiri dan kanan. Tidak takut dengan keadaan musuh-musuh mereka yang lebih besar, lebih kuat. Pikiran mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sebagai bangsa umat kepunyaan Tuhan, kita harus menerima wahyu itu daripada Tuhan. Seperti yang Paulus katakan, Injil yang kuterima dan kuberikan kepadamu adalah Injil yang aku terima lewat penyataan wahyu daripada Allah. Kalau Injil menurut akal kepikiran manusia, ya pasti tidak ada kuasanya. Tetapi di sini kita yakin bahwa kebenaran firman Tuhan ini, saudara, merupakan wahyu bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Dengan Injil kebenaran firman Tuhan, harusnya pikiran kita tidak menjadi liar, tidak menjadi gelisah oleh karena keadaan, tidak ada rasa takut, tetapi kita tetap dalam keadaan tenang. Karena itulah janji firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul merasakan bagaimana Allah senantiasa dekat dengan kita. Ingat saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya dia memiliki roh yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, roh yang berdiam dalam diri kamu adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Dan sekarang kita sedang melawan keadaan yang begitu liar, yang menjadi permainan para pemerintah, penguasa-penguasa roh di udara, saudara. Itu yang menjadi lawan kita. Tetapi Paulus mengatakan kita melawannya dengan senjata rohani, dengan iman. Jangan saudara ada yang sudah terlalu panik, ketakutan. Karena ya jangan-jangan kadar iman kita sudah tidak yakin sepenuhnya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Itu. Walaupun ya sekarang kita berada di rumah, tapi tampaknya rasa takut itu tetap menghantui. Itu yang aneh kan? Awalnya ya kita mengikuti himbauan pemerintah secara umum. Nah, tetapi sudah ada tapi masih ada ketakutan. Berita-berita yang dari dalam dunia ini, belajarlah kita untuk tutup telinga. Kalau bisa disaring. Kan kalau ada berita seperti kematian, kalau itu meresahkan kita, enggak usah didengar. Carilah berita-berita yang ada orang yang sembuh, ratusan yang sembuh, yang lolos dari penyakit virus corona, orang-orang yang menyumbangkan masker, alat-alat medis, bahan-bahan pokok. Itu kan yang menguatkan kita. Makanya kita harus perhatikan, kalau kita sudah hidup di dalam Injil kepada Tuhan,
Harusnya kita dapat meneruskan wahyu firman Allah itu kepada orang, supaya kita dikuatkan, orang lain juga dikuatkan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 mengatakan, jangan engkau mengeluarkan perkataan yang kotor, tetapi hendaklah kita mengeluarkan perkataan yang membangun iman. Coba kita baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Pakai perkataan yang baik untuk membangun, Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat yang keempat, coba kita baca. Efesus 5 ayat yang keempat. Efesus 5 ayat yang keempat, demikianlah juga perkataan yang kotor, Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, Yang atau kosong, yang sembrono, atau yang sembrono, kalau dalam salinan lain itu dikatakan jenaka. Terus, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang sembrono, wah ini merupakan teguran bagi kita juga. Sembrono, kalau salinan lain itu jangan mengeluarkan perkataan-perkataan jenaka yang suka melucu-lucu, yang humor. Apalagi keadaan sekarang ini, ya hati-hati. Mimbar ini adalah tempat menyampaikan firman Tuhan. Ini adalah firman yang serius. Diberitakan, mereka yang terima dan percaya, mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami kebenaran itu, akan melindungi kehidupan mereka. Ya guys, ini merupakan teguran bagi saya. Sebagai pengajar, jangan seringkali isinya lucu semua. Waduh, ini sudah menjadi kata-kata peringatan yang baik, agar kita mengisi firman Tuhan ini dengan serius. Keadaan seperti ini ya memang di lain sisi butuh seperti apa ya, ada humor, tapi kita harus tahu tempatnya. Jangan dari awal khotbah sudah lucu sampai akhir pun lucu. Akhirnya keluar dari gereja, orang tanya, firman apa tadi? Tentang apa? Cuma ingat dia punya cerita lucu. Nah, ini kan sangat ibarat kata, kalau firman ini seperti suatu perkataan yang serius, hal-hal jenak itu tidak kepakai. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan tidak pernah melucu. Karena ya selagi dia dipercayakan 3,5 tahun, itu pun dia selamanya berbicara tentang hal-hal yang serius, saudara. Tidak ada yang melucu, apalagi yang mengada-ngada. Ini menjadi peringatan bagi kita juga sebagai jemaat Tuhan. Kita juga menghadapi berita-berita yang sudah seringkali membuat kita resah. Lawan itu dengan berita-berita yang serius tentang firman Tuhan. Hati-hati kalau kita mulai lebih sering mendengar berita-berita yang lucu. Memang terkesan menyenangkan, tetapi itu justru ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak suka. Saudara ingat di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ya, di mana ada suatu peristiwa Abraham ketemu dengan Allah. Lalu Allah berkata kepada Abraham, Abraham, sesungguhnya tahun depan aku berfirman kepadamu, engkau akan melahirkan, istrimu Sarah akan melahirkan anak perjanjian. Sarah mendengar hal itu, apa yang dia lakukan? Tertawa. Mana mungkin aku yang sudah tua ini dapat melahirkan seorang anak. Tidak lama kemudian firman lagi datang kepada Abraham. Abraham, kenapa istrimu tertawa? Bukankah tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah? Sesungguhnya dia sudah melakukan hal yang meragukan kuasa Allah. Sehingga Allah berfirman kepada Sarah, Sarah, kenapa kamu tertawa? Sarah menolak karena sudah ketakutan. Tidak Tuhan, aku tidak tertawa. Tapi apa kata Tuhan? Tidak, kamu tertawa. Di sini kita dapat menyimpulkan dan berpikir matang-matang saat kita menyampaikan firman Tuhan itu pure, murni tentang suatu kebangkitan iman, tentang suatu keselamatan yang kita sampaikan. Paulus dan para rasul lainnya tidak pernah main-main menyampaikan firman Tuhan. Karena di balik semua itu nyawa mereka yang menjadi ancaman, tapi mereka tidak peduli.
Makanya Paulus tidak malu dengan Injil yang dia beritakan itu. Sebab Injil yang dia beritakan seperti ayat pokok kita mengatakan adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah tidak ada yang lucu-lucu, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang terkesan main-main. Kekuatan Allah itu justru betul-betul dapat membuahkan suatu kekuatan yang baru, suatu kehidupan kita yang baru. Itu yang harus kita yakini. Menghadapi keadaan sekarang ini, marilah kita berpegang teguh pada firman Allah. Injil yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus, kita tanamkan di hati kita. Seperti Daud yang mengatakan, biarlah ku simpan janjimu, biarlah ku taruh firmanmu di dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berarti untuk kita menghadapi keadaan sekarang ini. Kita sama-sama berdoa dan kita tetap yakin dan percaya lewat Injil ini bahwa ada satu kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita adalah orang-orang yang benar, kita adalah orang-orang yang hidup oleh iman. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, perjalananku bukan karena aku melihat, tetapi karena percaya. Sebagai ayat terakhir kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. bukan karena melihat. Jadi kalau kita sudah melihat keadaan sepertinya begitu mencekam, percayalah kepada Tuhan bahwa sesungguhnya ada tangan Tuhan yang akan melindungi saudara. Ada suatu kebenaran Injil yang berkuasa dapat memelihara kehidupan saya dan saudara. Pada saat ini salah satunya kita sedang memelihara kehidupan kita dalam suatu ibadah. Sesungguhnya dikatakan tidak ada seorang datang kepadaku, kepada Yesus Kristus, kalau hatinya tidak ditarik oleh Bapa di sorga. Dan saya percaya saat ini kita semua di sini adalah suatu anugerah yang besar lewat Bapa di sorga yang sudah menarik kehidupan kita untuk dapat berhimpun, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus lewat firman Tuhan, menggenapi Matius 18 ayat 20, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Cuma memang dalam keadaan sekarang ini saudara ya agak terbatas. Saya dan ya Ibu Gembala rindu bagaimana perhimpunan seperti normal lagi. Karena kalau memang kita berhimpun dengan atas dasar ayat Matius 18 ayat 20, bagaimana jika dengan 1 Korintus 14 ayat 26? Paulus mengatakan dalam suatu perhimpunan, hendaklah kamu datang masing-masing mempersembahkan apa? Bukan mempersembahkan perpuluhan, korban bakaran, bukan. Tapi karunia-karunia Roh Kudus. Di situ mempersembahkan karunia mazmur, karunia lidah, karunia nubuatan, karunia penglihatan, dan karunia mengartikan makna ini. Bagaimana kita dapat menjalani ini semua sementara dalam keadaan ruang dan waktu kita terpisah? Ya, di lain sisi kita tetap berdoa agar Allah menyingkirkan semua ini. Saya percaya kejadian seperti ini hanyalah menstimulus kehidupan orang-orang percaya. Keadaan seperti ini kita dapat merenungkan, tidak orang tua, orang muda, orang kaya, orang miskin, jabatan, kekuasaan, itu tidak berarti. Baru satu hewan kecil berukuran mikro ini saja yang disebarkan semuanya runtuh. Ini kita mungkin, saya berpikir Allah sedang membuat pola pikir kita ini kembali lagi berpikir bahwa sesungguhnya ada Allah yang selama ini sudah kita cuekin. Di sini kita akan teruji, kita akan dibawa kembali bagaimana ibadah yang sebenarnya. Seperti roh yang turun di atas diri kamu, maka engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai dengan ujung bumi.
Kayaknya seperti kembali ke semula. Oh, kita harus kembali bersama keluarga dulu. Supaya ketika saatnya sudah normal, kita siap mendedikasikan diri untuk menjadi berkat bagi orang luar sana. Karena mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang sudah terlalu banyak pelayanan di luar, tetapi mengabaikan keluarga di dalam. Ataupun sebaliknya. Disinilah kita senantiasa merenungkan segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Namun yang terpenting, kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan yang selalu baru. Saudara yang mungkin yang masih ada aktivitas dalam pekerjaan, ya tetaplah berdoa saudara. Tetaplah andalkan Tuhan. Seperti pesan nubuatan jauh sebelumnya. Tuhan mengingatkan, cintailah doa, cintailah firman-Ku, dan cintailah hadirat-Ku. Itu yang menjadi kekuatan kita. Terutama di sini menjadi ayat pokok kita, bahwa kita jangan pernah meragukan Injil itu. Lewat iman kita, kita harus senantiasa berharap kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur kalau Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan diajarkan, dinasihati, ditegur, dan biarlah lewat firman-Mu, lewat Injil yang boleh kami terima pada saat ini menjadi wahyu atas kehidupan kami, agar kehidupan kami menjadi orang-orang yang tidak liar, yang tidak dikendalikan oleh keadaan dunia ini, tetapi kami senantiasa dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus, oleh kuasa firman itu Tuhan, sehingga nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya satukanlah iman kami, satukanlah dan ikatkan kami dengan Roh-Mu ya Bapa, agar kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya, sehingga kami boleh merasakan lawatan dan jamahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat pujian, oh sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, kuasaku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Raja Mitra, Dela Mitra, Dela Mitra, Radila Dela Mitra di Dela Mitra,
Mari kita semua sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ridisi andawal, nawal, ridisi nawal. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, sejahtera dan berbahagialah kamu, karena aku ada di tengah-tengah kamu. Melidilitra delocunai. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu. Menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Hormatilah kehadiran di tengah-tengah kamu. Aku sangat mengasihi kamu, hamba dan anak-anakku. Itulah sebabnya kalau kamu boleh mendengarkan firman-Ku, firman-Ku ini adalah aku sendiri. Tanamkanlah firman-Ku di dalam hati kamu, dan jadilah kamu pelaku-pelaku firman-Ku. Kamu patut bersyukur dan kamu berbahagia karena kamu masih boleh mendengarkan firman-Ku. Karena ada satu waktu hambaku dan anak-anakku kamu tidak bisa dapat mendengarkan lagi firman, karena firman aku telah angkat. Walaupun kamu akan mengembara untuk mencari kebenaran, tapi kamu tidak akan mendapatkan lagi. Itulah sebabnya selagi pintu kemurahan-Ku masih terbuka, carilah aku dengan sungguh-sungguh, karena di dalamnya ada kehidupan yang kekal. Aku akan berikan bagi kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, jangan kamu takut dengan keadaan yang sudah terjadi di dalam dunia ini. Semua kalau aku tidak izinkan itu tidak terjadi, tetapi aku izinkan, karena aku berjanji aku tetap menjaga, melindungi, memelihara anak-anakku dan hamba-hamba yang setia mencari aku. Itulah sebabnya rohku aku berikan kepada kamu, karena Roh Kudus ini akan mengkuatkan kamu. Tetaplah kamu setia, agungkan aku. Aku minta kamu harus banyak berdiam diri di hadapanku, selalu hidup bergaul erat dengan aku. Kalau kamu sibuk dengan aku sibuk dengan kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, sekali lagi aku sampaikan kepada kamu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Adilocunai, serahkanlah segala kekhawatiran kamu kepadaku, karena hanya aku yang dapat memperdulikan kamu. Dedilis ada no dikrai, mengertikah kamu? I should be to know dikrai. Waktu-waktu yang aku berikan pergunakan dengan sebaik-baiknya. They I to know dikrai, mengertikah kamu? Ladies ada no dikrai, layanilah hai hambaku pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Berbahagia dan sejahteralah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat menjalani ibadah kami pada saat hari ini.
adalah suatu kemurahan yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh bersama-sama berdoa pada saat ini dan memohonkan belas kasih-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa tetap memberkati, melindungi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang senantiasa berseru meminta tolong kepada Engkau. Kaum keluarga kami Tuhan, saudara seiman, bahkan mungkin orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Kami Tuhan sadari sesungguhnya segala sesuatu yang kami miliki tidak dapat Tuhan kami mengubahkan ketika Engkau berperkara di dalam dunia ini Tuhan. Tentunya Engkau sangat menginginkan jiwa dan kehidupan kami agar tetap senantiasa memuliakan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini hanyalah sementara bagi kami. Engkau sedang beracara dan menguji iman kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh dapat berdiri tegak, mempertanggungjawabkan iman kami kepada Engkau, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Jikalau kami yang punya salah Tuhan, jikalau bangsa ini yang punya salah kepada Engkau, ampunilah kami ya Bapa. Biarlah kemurahan-Mu yang akan senantiasa Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga kemurahan-Mu, belas kasih-Mu, bahkan kasih karunia-Mu yang melimpah akan senantiasa menjaga bangsa dan negara kami ini. Terlebih bangsa-bangsa Tuhan yang lain juga di muka bumi ini Engkau tetap memberkati. Kami percaya ada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu juga yang senantiasa berseru meminta tolong kepada Engkau. Dan biarlah Engkau berperkara di dalam kehidupan mereka semua. Kami percaya ini juga merupakan penggenapan firman-Mu. Bahkan memang ada satu masa di mana ada perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, orang yang senantiasa beribadah kepada Engkau dengan orang yang tidak beribadah kepada Engkau. Engkau akan memberikan perbedaan. Oleh sebab itu, biarlah kami saat ini Tuhan, kami Tuhan tetap memposisikan diri kami menjadi orang yang benar dan beribadah kepada Engkau, sehingga kami boleh memperoleh masa-masa keamanan, perlindungan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, Presiden kami Jokowi, bersama dengan wakil dan para menteri Tuhan, pejabat tinggi yang lainnya. Engkau tetap memberikan hikmat, kemampuan, jagalah keluarga mereka masing-masing. Kekuatan, kesehatan tetap Engkau anugerahi bagi mereka. Engkau memberkati, memberikan hikmat bagi presiden kami, memberikan kekuatan Tuhan bagi dirinya untuk dapat mengatasi persoalan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih, doa kami Engkau akan memberkati bangsa negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa pribadi lepas pribadi, kami yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau tetap menjaga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, dari segala gangguan virus apapun ya Bapa. Biarlah semua itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa membersihkan dan melindungi, bahkan menguduskan kami dari segala wabah penyakit. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami, kuatkan iman kami, agar kami tetap berdiri di atas kebenaran, kebenaran Injil yang memberikan kuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Engkau yang akan melawati dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sempurnakanlah doa pergumulan kami, sempurnakanlah ibadah kami pada saat hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biarlah kasih karunia-Mu berlimpah di setiap kaum keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal dan diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi kemenangan atas kita mulai hari ini
esok dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai. Ya, saya percaya puasa dalam ibadah itu akan sempurna kalau ketika kita datang beribadah itu dengan bersungguh-sungguh dan mencari Tuhan. Ya, mungkin sebelum saya melanjutkan, mungkin ada kenyataan Tuhan, penglihatan yang bisa disaksikan. Kalau ada, puji Tuhan, saudara-saudara. Pada saat siang hari ini saya ingin saksikan kemuliaan Tuhan yang saya nampak waktu masuk di dalam doa dan penyembahan. Saya merasa terharu banget, saudara-saudara, karena saya melihat bahwa semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang ada di rumah-rumah, mereka sementara beribadah, dan saya lihat ada Tuhan turun di tengah-tengah ibadah. Orang-orang percaya yang beribadah maupun di rumah, di gereja, di mana saja. Dan itu yang menjadi saya sungguh merasa terharu banget, saudara-saudara. Saya bersyukur ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Dan waktu masuk di dalam doa dan penyembahan tadi, saudara-saudara, saya melihat terang ini terbuka. Dan Tuhan turun di tengah-tengah ini, dan Dia hadir, yang katakan, aku adalah gembala yang baik. Dengan mata tertutup saya melihat bahwa Tuhan memakai baju jubah yang putih panjang, dan Dia berdiri di tengah-tengah kita di sini, saudara-saudara, dan Dia katakan, aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ya, walaupun seringkali kamu jauh meninggalkan aku tidak setia, tapi aku tetap setia. Dan saudara, saya bersyukur dengan kesempatan yang Tuhan boleh percayakan saya melihat kemuliaan ini. Saudara-saudara, kalau saya tidak saksikan ini, merasa beban buat saya, saudara-saudara. Saya akan tanggung, tapi karena saya harus saksikan ini kepada saudara, bahwa sesungguhnya dengan mata tertutup, tetapi Tuhan boleh melihat dengan mata rohani saya boleh memandang kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita yang ada pada saat ini. Dan tadi seperti apa yang saya katakan, saya lihat semua orang-orang yang mengadakan ibadah di rumah-rumah, begitu banyak sekali ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya, dan saya lihat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan cuma katakan bahwa kamu tetap berdoa buat negara dan bangsa kamu, karena ada rencana Tuhan di Indonesia. Apapun yang terjadi, satu hal Tuhan katakan bahwa Tuhan tetap membela dan menjaga, melindungi kita. Nah, inilah yang menjadi keyakinan saya, dan saya percaya lewat penglihatan yang ada bagi kita semua yang ada maupun di mana saja mereka berada, baik hamba-hamba Tuhan sidang Jumat, tidak perlu kita takut. Kita ibadah di gereja atau di rumah, kita harus yakin bahwa Tuhan tetap melindungi kita semua. Inilah kesaksian penglihatan yang saya nampak. Saya saksikan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih ya, menguatkan kita. Semuanya dalam keadaan seperti ini, kalau kita berinisiatif untuk tetap beribadah kepada Tuhan, jangan kita kalah dengan keadaan yang mungkin lewat berita-berita yang menakutkan, tapi kita harus kalahkan itu dengan iman. Dan kalau ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, tentunya kita menjadi orang-orang percaya yang tetap melanjutkan wahyu Injil untuk menyatakan kebenaran dimanapun, di media sosial atau dalam pergaulan, dalam keluarga, bersama dengan mungkin di dalam aktivitas, kita tetap menyatakan kebenaran. Kabarkanlah berita-berita yang baik, jangan terfokus kepada berita-berita yang meresahkan, tapi ya sampaikan itu firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ingatkan juga bahwa sesungguhnya ya tadi dalam pembuatan ada masanya memang ketika kita mencari firman tidak akan mendapatkannya. Saat ini ya puji Tuhan kita masih dapat bertemu, walaupun bertemu di udara ya, tapi bukan bertemu di udara nanti kedatangan Tuhan. Di udara artinya ya lewat online. Puji nama Tuhan, kiranya kuasa Tuhan juga tetap bekerja di dalam kehidupan jemaat yang sedang sedang nonton. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua
di tempat ini bersama keluarga besar juga kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita percaya tidak ada yang menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya mungkin masih ada. Kalau tidak ada, berdiri di situ. ya. Nggak usah berdiri di situ. Mungkin Oh, ya. Tina menghadap Ya. pintu, Tina pikir, tapi enggak. Pertama Tina lihat pintu itu warna coklat. Waktu baru memulai penyembahan, pertama warna coklat. Tina pikir itu biasa. Tahu pintu itu terbuka dan terang itu masuk, cuma sampai situ. Tapi Tina lihat dengan mata rohani. Tina pikir setelah Tina duduk, mungkin karena Tina menghadap pintu. Enggak, pintu yang Tina lihat warna coklat kok. Dan setelah itu pintu itu terbuka. Ada terang. Cuma terang sekali kelihatan, tapi nggak lihat apa-apa, cuma sampai di situ. Ya, puji Tuhan, ada juga kesaksian mengenai tentang gimana saudara Tuhan melihat juga dalam keadaan berdoa, dia melihat pintu di sebelah kiri saya ini, tapi secara rohani ya, warna coklat, dia terbuka namun muncul suatu terang yang memancar. Ya memang kalau kembali kepada Alkitab, dia kehadiran Tuhan itu memang pertama-tama disertai dengan terang dulu. Itu tanda bahwa ada Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Saya kira sampai di sini saja ibadah kita. Dan selamat hari Minggu, saudara sekalian yang di rumah. Ya, tetap berjaga dan berdoa. Ya. Tetap berjaga dan berdoa, tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti senantiasa melindungi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua. Amin.